Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang data and process modeling di chapter 5. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yang pertama yaitu Istifaya dengan NPM akhir 290 dan kemudian Syarifah Mudaim dengan NPM akhir 291, kemudian ada Olivia Nurfidiani dengan NPM akhir 292, selanjutnya yaitu Mikael Garaldo dengan NPM akhir 304, dan saya sendiri Izat Ahmad Safiro dengan NPM akhir 311. Oke, untuk selanjutnya yaitu langsung ke materi ya. Yang pertama yaitu decision trees. Decision trees atau pohon keputusan adalah gambaran skematik dari alternatif yang tersedia bagi pengambil keputusan dan kemungkinan hasilnya. Pohon keputusan didefinisikan sebagai suatu diagram yang cukup sederhana yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapinya ke dalam komponen-komponen, kemudian dibuatkan alternatif-alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing alternatif. Diagram pohon keputusan adalah suatu diagram berupa pohon bercabang-cabang yang menggambarkan hubungan antara alternatif keputusan atau tindakan dengan kejadian-kejadian yang tidak pasti, yang melingkupi setiap alternatif dan hasil alternatif keputusan yang dipilih. Selanjutnya yaitu komponen decision trees atau keputusan pohon. Yang pertama yaitu titik pilihan atau choice node, hasil akhir sebuah keputusan yang diperoleh dari beberapa alternatif dan merupakan suatu pilihan yang terbaik. Yang kedua yaitu cabang alternatif atau alternative branch, merupakan banyak kemungkinan pilihan jawaban dari suatu persoalan yang berpangkal pada titik pilihan. Pada suatu akhir dari cabang pilihan terdapat nilai atau kemungkinan dari suatu hasil yang diharapkan. Yang ketiga yaitu titik hasil atau outcome node, hasil dari tiap-tiap cabang dalam pohon keputusan. Titik hasil ini ditandai dengan sebuah lingkaran pada tiap-tiap cabang pohon keputusan. Yang keempat yaitu cabang hasil atau outcome branch, banyaknya kemungkinan untuk meraih suatu hasil dari titik hasil, dan pada tiap-tiap ujung alternatifnya ada nilai kesuksesan, itu berupa biaya atau profit. Kemudian yang kelima yaitu kesuksesan payoff, merupakan sekumpulan laba atau benefit atau biaya yang mungkin dihasilkan yang dilibatkan oleh kombinasi suatu keputusan dan suatu keadaan dasar yang acak. Oke, untuk selanjutnya yaitu simbol yang dipakai di pohon keputusan atau decision trees. Di sini ada kotak yang menyimbolkan sebuah simbol keputusan, kemudian ada lingkaran yang artinya simbol kejadian tidak pasti atau alternatif, kemudian ada garis yang digunakan untuk cabang atau penghubung. Selanjutnya yaitu prosedur dan tahap dalam pembuatan pohon keputusan. Yang pertama yaitu buatlah alternatif-alternatif pilihan. Yang kedua yaitu tentukan biaya untuk setiap alternatif dan besaran peluang yang mungkin timbul. Yang ketiga yaitu lakukan perhitungan secara detail dengan pendekatan metode yang paling sesuai dengan kasus yang sedang dikaji, seperti perhitungan net expected value atau EV. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam analisis bertahap. Yang pertama, mulai dari ujung kanan diagram pohon keputusan dan bergerak mundur sepanjang cabang tersebut hingga mencapai suatu titik simpul keputusan. Yang kedua yaitu pada simpul keputusan lakukanlah pemilihan di antara alternatif-alternatif yang ada. Yang ketiga yaitu coret cabang dari simpul keputusan yang tidak terpilih. Kemudian yang keempat, terus bergerak mundur hingga mencapai simpul keputusan awal dan lakukan pemilihan di antara alternatif awal. Selanjutnya yaitu akan ada contoh soal. Oke, berikut merupakan contoh soalnya. PT Spektrum bermaksud berinvestasi dalam suatu proyek industri. Terdapat 3 alternatif proyek yaitu A, B, dan C. Masing-masing proyek akan memberikan hasil yang berbeda tergantung dari kondisi perekonomian yang akan terjadi, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut. Di tabel ini alternatif proyek industri ada A, B, C, kemudian kondisi ekonominya ada cerah atau baik, tetap, kemudian resesi atau buruk. Di alternatif proyek industri A
itu kondisi ekonominya yang cerah yaitu ada 41, kemudian yang tetap ada 12, kemudian yang resesi ada 4. Kemudian yang B, yang baik 30, yang tetap 20, yang buruk 10. Kemudian yang C, yang baik ada 16, yang tetap ada 14, kemudian yang buruk ada 12. Berikut merupakan hasil dekisentrisnya dari tabel sebelumnya. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, untuk penjelasan dari dekisentri yang tadi, yaitu pohon keputusan dibuat dan dibaca dari kiri ke kanan. Cabang yang berasal dari segi 4, simpul keputusan, menunjukkan alternatif atau pilihan keputusan, sedangkan cabang yang berasal dari lingkaran, simpul kejadian atau peristiwa, menunjukkan kejadian yang akan terjadi dari setiap alternatif beserta probabilitasnya. Analisis pohon keputusan dimulai dari arah kanan ke kiri. Pada setiap simpul kejadian, dihitung nilai harapan dari alternatif yang bersangkutan. Pada simpul keputusan, dipilih satu alternatif terbaik, nilai harapan tertinggi dari berbagai alternatif yang ada pada simpul itu. Kriteria analisis yang paling banyak digunakan dalam analisis pohon keputusan ialah nilai harapan atau EV. Dari pohon keputusan pada slide sebelumnya dihitung nilai harapan simpul 1, 2, dan 3 sebagai berikut. EV1 0,6, EV1 menghasilkan 28,6, kemudian EV2 dengan perhitungan berikut menghasilkan 25, EV3 dengan perhitungannya menghasilkan 15. Pilihan jatuh untuk berinvestasi pada proyek A karena memiliki EV terbesar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Decision Table. Decision Table merupakan tabel keputusan dalam metode pengambilan keputusan yang cukup sederhana. Tabel keputusan adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyederhanakan penyusunan logika di dalam program. Metode ini menggunakan bantuan tabel yang berisi hubungan antara beberapa atribut yang mempengaruhi atribut tertentu. Algoritma yang berisi struktur keputusan yang bertingkat-tingkat akan mudah digambarkan atau disederhanakan dengan menggunakan tabel keputusan. Umumnya, tabel keputusan digunakan untuk penyelesaian masalah yang tidak melibatkan banyak alternatif. Tabel keputusan memiliki 4 struktur. Yang pertama adalah condition stub. Condition stub adalah bagian dari tabel keputusan yang berisi kondisi-kondisi yang akan diseleksi. Yang kedua adalah condition entry. Condition entry ini adalah bagian dari tabel keputusan yang berisi kemungkinan-kemungkinan dari hasil seleksi, di mana setiap kondisi yang diseleksi ini mempunyai 2 kemungkinan kejadian, yaitu terpenuhi atau tidak. Yang ketiga adalah action stub. Action stub adalah bagian tabel yang berisi pernyataan-pernyataan yang akan dikerjakan baik bila kondisi terpenuhi atau tidak. Dan yang terakhir adalah action entry. Action entry adalah digunakan untuk memberi tanda tindakan mana yang akan dilakukan atau tidak. Nah, berikut adalah contoh permasalahannya. Jika nilai rata-rata lebih dari 85 dan jumlah kehadiran mencapai lebih dari 90%, maka siswa tersebut akan mendapatkan bonus. Jika nilai rata-rata kurang dari 85, walaupun jumlah kehadiran mencapai lebih dari 90%, maka siswa tersebut tidak akan mendapatkan bonus. Dari permasalahan tersebut, maka dapat diuraikan langkah-langkah pembuatan tabel keputusan yang terlihat pada slide berikutnya. Langkah pembuatan tabel keputusan. Yang pertama adalah menentukan kondisi yang akan diseleksi. Dari masalah di atas, maka terdapat 2 kondisi yang akan diseleksi, yaitu apakah nilai rata-rata lebih dari sama dengan 85. Lalu yang kedua, apakah jumlah kehadiran lebih dari atau sama dengan 90%. Lalu untuk langkah yang kedua adalah menentukan jumlah kejadian yang mungkin akan terjadi, yaitu N 2 × 2 sama dengan 4. Lalu yang ketiga adalah menentukan tindakan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama adalah mendapatkan bonus, yang kedua adalah tidak mendapatkan bonus.
Lalu untuk langkah yang keempat adalah mengisi condition entry. Nah, condition entry ini diisi sedemikian rupa sehingga semua kemungkinan kejadian bisa terwakili seperti terlihat pada gambar di slide berikutnya. Lalu yang kelima adalah mengisi action entry. Nah, action entry ini diisi kolom demi kolom dari kolom pertama hingga kolom ke N seperti terlihat pada gambar di slide berikutnya. Berikut adalah struktur tabel keputusan dari permasalahan yang ada. Lalu untuk penjelasannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Untuk penjelasannya adalah jika nilai rata-rata lebih dari sama dengan 85 dan jumlah kehadiran mencapai lebih dari atau sama dengan 90%, maka akan mendapatkan bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Atau jika nilai rata-rata lebih dari atau sama dengan 85 dan jumlah kehadiran mencapai lebih dari atau sama dengan 90%, maka akan mendapatkan bonus. Namun, jika nilai rata-rata kurang dari 85 dan jumlah kehadiran kurang dari 90%, maka tidak akan mendapatkan bonus. Pemodelan proses bisnis. Nah, pemodelan proses bisnis atau PPB merupakan diagram yang umum mewakili urutan kegiatan secara implisit berfokus pada sebuah proses, tindakan, dan juga kegiatan. Pemodelan proses bisnis itu merupakan lintas fungsional, biasanya penggabungan pekerjaan dan dokumentasi lebih dari satu departemen dalam sebuah institusi. Dalam situasi lebih rumit, pemodelan proses juga dimasukkan pada aktivitas proses eksternal pada organisasi dan sistem yang dimasukkan ke dalam sebuah proses primer atau yang utama. Dalam organisasi besar, pemodelan proses bisnis cenderung dianalisis dan direpresentasikan secara lebih rinci daripada di organisasi kecil karena skala dan kompleksitasnya yang lebih besar. Kemudian terdapat tujuan dari pemodelan proses bisnis. Nah, tujuan dari pemodelan ini yaitu membantu pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut mengerti dan memahami setiap langkah dari proses tersebut dengan baik, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi, mengembangkan, mendokumentasikan, serta mengkomunikasikannya pada semua pemangku kepentingan bisnis. Sehingga perusahaan itu dapat meningkatkan performance dari pengelolaannya proses bisnis tersebut dan dapat dipahami bahwa pemodelan proses bisnis ini memudahkan pemahaman alur proses secara terintegrasi untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan proses bisnis di masa yang akan mendatang. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait BPMN. Business Process Modeling Notation menggambarkan suatu bisnis proses diagram yang didasarkan teknik diagram alur dirangkai untuk membuat model-model grafis dari operasi-operasi bisnis, di mana terdapat aktivitas-aktivitas dan kontrol-kontrol alur yang mendefinisikan urutan kerja. BPMN ini dikembangkan oleh konsorsium industri atau BPMN perorangan, yaitu konstituen yang mewakili berbagai vendor alat BPM tetapi bukan sebagai pembuka akhir. Pengemukakan ini mengatakan bahwa notasi pemodelan proses bisnis adalah muncul sebagai bahasa standar untuk menangkap proses bisnis, khususnya pada tingkat analisis domain dan desain sistem tingkat tinggi. BPMI Perorangan 2006. Tujuan BPMN adalah memberikan setiap orang pandangan yang jelas terkait tentang proses dari awal hingga akhir. Hal ini membantu menyediakan alur visual yang akan menjembatani kesenjangan, menunjukkan urutan aktivitas bisnis yang diperlukan untuk berpindah dari akhir sebuah proses ke proses lainnya. Di dalam BPMN sendiri ini terdapat beberapa elemen yang mendasari dari metode ini. Yang pertama yaitu Flow Object Event Activity, yang kedua yaitu Connecting Object, yang ketiga yaitu Swim Lanes, yang keempat yaitu Artifact. Dalam menuliskan proses menggunakan BPMN. Kemudian ada beberapa simbol yang dapat dipakai adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gambar lingkaran, elemen atau objeknya yaitu event. Yang kedua yaitu persegi panjang, elemen atau objeknya yaitu tag atau activity. Kemudian yang ketiga yaitu belah ketupat, elemen atau objeknya yaitu gateway. Kemudian tanda panah ini yang elemen atau objeknya yaitu swirl flow. Selanjutnya ada connecting object. Connecting object adalah elemen yang menghubungkan flow object.
Connecting object juga memiliki 3 elemen, yaitu yang pertama alur sequence atau sequence flow, yaitu untuk menunjukkan urutan kegiatan yang akan dilakukan dalam sebuah proses. Ditampilkan dengan garis lurus dengan panah yang menunjukkan bahwa panah ini memiliki aliran bersyarat atau aliran default. Yang kedua ada alur pesan atau message flow, digunakan untuk menunjukkan aliran pesan dua entitas yang siap untuk mengirim dan menerima. Digambarkan dengan garis panah putus-putus, yang dimaksudkan adalah tidak boleh ada hubungan peristiwa atau aktivitas dalam suatu kumpulan, seperti organisasi memiliki departemen. Yang ketiga ada asosiasi. Untuk asosiasi digunakan untuk asosiasi data, informasi, dan artefak dengan aliran benda. Dikaitkan dengan gambar putus-putus panah yang lebih banyak.